Gimana sih cara ngitung balik modal waktu investasi? Hai guys, di video kita hari ini kita bakal terusin pembahasan kita tentang capital budgeting. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang NPV dan IRR. Sekarang kita bakal bahas metode capital budgeting lainnya, yaitu payback period dan profitability index. Kita mulai dari payback period ya. Orang biasanya salah kaprah antara payback period dan break even point atau BEP. Seringkali orang bertanya, BEP-nya kapan? Atau BEP-nya berapa lama? Saya lurusin di sini guys, BEP itu bukan tentang kapan balik modal. BEP itu untuk tahu berapa banyak barang yang harus dijual buat bisa nutupin cost tetap atau fixed cost kita. Jadi, BEP itu antara bicara berapa unit atau berapa rupiah buat nutupin cost tetap kita. Sementara kalau bicara kapan atau berapa lama, ini sebenarnya yang ditanyain adalah payback period. Jadi simpelnya, payback period bicara tentang berapa lama waktu yang dibutuhin sampai kita bisa balik modal. Cara ngitungnya gampang banget guys. Saya contohin ya, masih pakai kasus apartemen kita. Saya review kasusnya sekilas. Di video sebelumnya, ceritanya kita mau beli apartemen, terus kita mau renov. Total investasi yang bakal kita keluarin sebesar 650 juta rupiah. Nah, di kasus sebelumnya, ceritanya apartemen ini mau kita sewain selama 4 tahun seharga 36 juta rupiah setelah dipotong pajak. Terus di tahun kelima, apartemen ini rencananya mau kita jual seharga 950 juta rupiah setelah dipotong pajak. Nah, kalau investasinya kayak gini, kira-kira kapan balik modalnya guys? Seperti biasa, kita buat dulu aja proyeksi kasnya. Terus kalau mau gampang, kita buat kumulatif kasnya kayak gini. Jadi saat ini kita keluar uang sebesar 650 juta, terus di tahun pertama, karena masuk duit sebesar 36 juta, kita kurangin 650 juta kita, jadi tinggal 614 juta. Di tahun kedua kita kurangin lagi 36 juta, tinggal 578 juta. Kita terusin ngitung kayak gini sampai tahun kelima. Nah, kalau kalian lihat, sampai akhir tahun keempat, kas kita masih negatif. Di akhir tahun kelima, baru positif. Berarti kita balik modal setelah 4 tahun, tapi sebelum tahun kelima berakhir. Atau dengan kata lain, kita balik modal selama 4 tahun lebih. Pastinya lebih berapa lama, bisa kita hitung kayak gini. Di akhir tahun keempat, investasi kita yang belum balik modal adalah sebesar 506 juta. Lalu selama tahun kelima, kita terima uang lagi sebesar 950 juta. Dengan kata lain, dari 950 juta ini, kita anggap 506 jutanya atau sebesar 53%-nya untuk balikin modal. Kalau kita totalin, tepatnya kita balik modal dalam 4,53 tahun. Atau kalau mau dikonversi lebih detail, berarti kita balik modal dalam 4 tahun, 6 bulan, 11 hari. Nah, kalau ada lebih dari satu jenis investasi, terus kalian harus milih yang mana dan mau pakai payback period ngitungnya, ya jelas kita pilih yang balik modalnya paling cepat aja guys. Gak susah ngitung dan mutusin pakai payback period ini. Tapi di sini saya mau kasih tahu ke kalian guys, kelemahan utama pakai payback period ini. Kalau kalian perhatiin, waktu kita ngitung tadi, kita bener-bener nggak mikirin time value of money. Ini kelemahan paling besar kalau kita pakai payback period buat mutusin sebuah investasi. Untuk itu, ada cara ngitung lain yang bisa dibilang bentuk upgrade dari payback period. Cara ini dikenal dengan istilah discounted payback period. Bedanya dengan payback period, cuman pas ngitung kumulasi kasnya aja guys. Sebelum kita hitung, kita diskaunkan dulu pakai rumus time value of money. Jadi kalau di kasus apartemen kita, anggaplah discount rate-nya 10%. Kita hitung PV masing-masing cash flow jadi kayak gini. Baru deh, udah itu kita hitung payback period-nya. Kalau kita hitung, kita ketemu payback period-nya sebesar 4,91 tahun. Atau tepatnya 4 tahun, 10 bulan, 27 hari. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kita masukkan time value of money ke perhitungan kita, sebenarnya balik modalnya lebih lama. Tapi guys, sekalipun kita pakai discounted payback period, tetap masih ada kelemahan kalau kita mutusin investasi cuman pakai cara ini. Kalau kalian lihat, baik payback period maupun discounted payback period
nggak peduliin aliran kas setelah kita balik modal. Ini bisa bahaya guys untuk investasi di bidang tertentu. Terutama untuk jenis investasi yang duit masuknya gede di depan, tapi ternyata di belakang kita kudu ngeluarin duit gede juga. Kalau kita pakai payback period, keputusan investasi kita cuman berdasarkan seberapa cepat kita balik modal. Kalau duit masuknya gede di depan, udah pasti balik modalnya cepat guys. Tapi setelah balik modal, kita nggak peduli mau ada aliran kas kayak gimana. Contohnya, kalau investasi di bidang pertambangan guys. Dalam dunia tambang, ada yang namanya biaya reklamasi dan penutupan lahan. Biaya ini cukup besar dan dicadangin selama proses penambangan. Nanti setelah selesai nambang, baru deh kita keluarin duitnya. Jadi misalnya kalau ada dua pilihan investasi di bidang pertambangan, yang pertama paybacknya selama 6 tahun, yang kedua paybacknya bisa dalam 5 tahun. Terus investasi pertama ini bakal ada biaya reklamasi 8 tahun dari sekarang sebesar 100 miliar rupiah. Sementara pilihan investasi kedua kita bakal ada biaya reklamasi 7 tahun dari sekarang sebesar 300 miliar rupiah. Kalau kita cuma lihat payback periodnya aja, kita pasti pilih yang paling cepat, yaitu investasi kedua. Padahal di investasi kedua ini bakal ada biaya reklamasi, yang bukan cuma lebih dekat waktunya, tapi biayanya 3 kali lipat dari investasi yang pertama. Ini bahaya guys. Ini kenapa biasanya payback period atau discounted payback period gak dijadiin tools utama buat mutusin sebuah investasi. Banyak analis yang lebih suka pakai NPV atau IRR sebagai tools utama mereka. Mereka ngitung payback period buat informasi pelengkap aja, just in case mau tahu kapan balik modalnya. Oke, next, metode capital budgeting yang terakhir yang mau saya ajarin ke kalian adalah Profitability Index atau dikenal dengan singkatan PI. PI ini mirip NPV. Bedanya kalau NPV kita cari nilai atau value-nya. PI ini yang kita cari adalah rasionya. Cara ngitung awalnya sama. Saya langsung contohin pakai kasus apartemen kita. Tadi waktu kita ngitung discounted payback period, kita udah tahu kalau PV kas kita kayak gini. Kalau kalian ingat waktu ngitung NPV, basically kita kurangin total PV kas kita setelah investasi dengan investasi awalnya. Atau 704 jutaan dikurang 650 juta. Nanti ketemu NPV-nya sekitar 54 jutaan. Nah, kalau NPV cara ngitungnya dikurangin, kalau PI ini kita bagi guys. Jadi, kita bagi total PV kas kita setelah investasi dengan investasi awalnya. Atau 704 jutaan dibagi 650 juta. Nanti ketemu PI-nya sebesar 1,08. Rules-nya buat mutusin investasi juga gampang. Selama PI-nya di atas 1, NPV-nya pasti positif. Atau bisa dibilang investasinya layak. Kalau di bawah 1, NPV-nya pasti negatif. Investasinya berarti nggak layak buat dijalanin. Nah, sampai di sini kita udah belajar 4 metode di capital budgeting, yaitu NPV, IRR, payback period, dan profitability index. Pertanyaannya, kita harus pakai yang mana nih guys bagusnya? Secara teori yang paling bagus adalah NPV, karena kita bisa mengukur langsung kenaikan value dari perusahaan seberapa besar. Tapi perlu kalian catat, kalau kita mutusin investasi pakai NPV, NPV ini sangat bergantung sama figure cash flow kita, baik timingnya kapan maupun besarannya. Jadi kalian harus sangat berhati-hati nentuin asumsi-asumsi yang kalian pakai, terutama proyeksi kasnya waktu kita mau cari NPV-nya. Untuk IRR atau PI juga sebenarnya sama bagusnya. Cuman untuk IRR kadang kita nemuin masalah, terutama kalau aliran kasnya nggak beraturan plus minusnya. Ngakibatin adanya multiple IRR atau bahkan nggak bisa dihitung sama sekali. Sementara untuk payback period bisa aja kalian gunain. Cuman pastiin aja, nggak ada aliran kas keluar setelah balik modal. Apalagi kalau aliran kas keluarnya besar. Kalau ada, saya saranin lebih baik jangan pakai payback period. Di kenyataannya, mana dari keempat metode capital budgeting ini yang paling disukai beda-beda. Tergantung lokasi perusahaannya, besar perusahaannya, sama tingkat pendidikan manajemen perusahaannya. Kayak perusahaan-perusahaan di Eropa, perusahaan kecil atau perusahaan yang belum go public,
biasanya mereka lebih suka pakai payback period buat mutusin investasi. Tapi kalau perusahaan yang skalanya udah besar, go public, manajemennya punya tingkat pendidikan yang tinggi, dan pernah belajar capital budgeting, mereka biasanya lebih suka pakai NPV atau IRR waktu mutusin investasi. Apapun metode yang dipilih, yang penting kalian tahu cara ngitungnya, sama kelemahan maupun kelebihan dari keempat metode ini guys. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai metode-metode yang ada di capital budgeting. Di video finance berikutnya, kita bakal bahas penerapan capital budgeting kalau sampai kita harus milih salah satu dari dua jenis investasi. Subscribe channel Fakultif ini biar bisa terus ngikutin guys. Buat kalian yang mau belajar lebih terstruktur, kalian bisa belajar di website Fakultif. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Terus semangat belajar akuntansi dan finance. Pastinya tetap be simple.